atau generasi yang aku. Nah, tahu nggak sih kalau kalian itu berada di zaman atau di generasi yang egois atau memikirkan diri sendiri? Pernah nggak kalian berpikir kayak gitu? Nah, contohnya kalian kok bisa berpikir kayak gitu tuh gara-gara kalian ngapain? Gimana contohnya apa? Kok kalian tuh bisa memikirkan kalau kalian itu generasi yang egois? Kalian pernah mengalami kejadian apa? Ya, pasti kan semua pasti pernah merasakan tentang keegoisan ya. Contohnya ya tadi yang gila, terus pemerintah juga. Seberapa banyak di antara kita yang masih egois dengan diri sendiri? Semua harus berkaitan dengan aku. Pokoknya jika tidak ada manfaat atau keuntungan yang dapat kita peroleh, biasanya kita nggak membantu. Ya enggak? Misal nih, kalau kita bantu ibu kita bersih-bersih rumah, pernah nggak kalian berpikir, apa untungnya buat aku? Pernah nggak berpikir kayak gitu? Apa untungnya buat aku? Nolong temen kayak Bella, mungkin temennya Bella berpikir ngajari Bella tuh apa untungnya buat temennya? Kan nggak ada, dia rugi ngajari Bella. Ngomong saat teman-teman, yora. Terus nanti kejadian kita diselip, itu kan merugikan ya buat temennya Bella. Makanya dia nggak mau ngajarin Bella karena nggak ada untungnya buat dia. Kita tuh berada di zaman yang kayak gitu, nggak mau berbagi. Terus ada lagi cerita ya ini ya. Siapa sih yang nggak tahu komedian Charlie Chaplin yang lucu itu loh? Terus Charlie Chaplin pernah bercerita masa dia masih kanak-kanak, dia itu kayak nonton sirkus sama ayahnya. Dan dia antri itu, pas antri di belakangnya, di depannya dia itu ada bapak sama anaknya. Bapaknya itu kehilangan uang. Katakan aja di sirkus itu masuknya 50.000 ya satu orang, dan itu bapaknya yang di depannya Charlie Chaplin itu kehilangan uang tersebut. Nah, si bapaknya Charlie Chaplin itu juga mau nonton sirkus itu, tapi dia melihat bapaknya itu kasihan. Terus uangnya ini ya si bapaknya Charlie Chaplin tadi dikasihkanlah ke bapaknya yang ada di depannya agar bisa nonton sama anaknya itu. Setelah itu Charlie Chaplin melihat tuh pengalaman yang luar biasa. Wah, keren ya papa. Udah tahu kita pengen nonton, sedangkan ada orang yang kesusahan, kita mau ngasih. Kita mau belajar tentang hati si Charlie Chaplin itu agar kita bisa, wah aku seneng ya bantu teman. Dan kita nggak egois sama diri sendiri. Kita mau buka ayat di Lukas 9 22 sampai 23. Sebagai seorang Kristen, sebagai anak Tuhan ya, kita dituntut untuk meniru role model kita. Siapa role model kita? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, hal ini sebab Tuhan Yesus mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Standar bagi orang Kristen sangatlah tinggi, yaitu menjadi sempurna seperti Bapa dengan melihat role model kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, setidaknya ada 2 poin penting nih kalau kita menjalani di zaman sekarang ya, di generasi yang aku ini. Di sini tanpa pamrih, ditambah kedewasaan sama dengan sempurna seperti Tuhan Yesus. Nah, apa itu tanpa pamrih? Tanpa pamrih itu ikhlas, terus memikirkan imbalan ya. Pernah nggak kita mengamati ada anak kecil nih, mainannya dipinjem, pasti anak kecil itu bakal bilang itu mainanku, ya enggak? Sejak dari kecil aja kita udah mempunyai sifat yang egois, nggak mau berbagi sama yang lain. Enggak, kalian pasti pernah mengalami kayak gitu
kesulitan. Itu jawabannya di HP ku. Ya enggak? Namun Tuhan telah mempraktikkan sesuatu yang berbeda. Salah satu poin penting pelajarannya selama 3,5 tahun adalah agar kita mau menjadi pelayan bagi saudara-saudara kita. Jadi pelayan dan hamba berarti menggantikan atau melakukan yang aku inginkan. Jadi melakukan yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan, bukan yang aku atau kita semua inginkan. Ayat yang paling terkenal di Alkitab adalah bukti betapa tidak egoisnya Allah. Ayat ini adalah Yohanes 3 ayat 16. Kasih Tuhan Yesus itu teramat besar. Dia tidak memiliki rasa egois. Coba kalau misalnya Tuhan zaman dulu itu Tuhan mempunyai sifat yang egois. Apakah dosa kita semua bakal ketemu sama Tuhan? Tidak bakal. Jangankan menebus dosanya kita. Kita misalnya punya utang sama temen kita aja, ada temennya kita gak bakal mau ngasih ke uang itu ke kita loh dengan cuma-cuma. Apalagi Tuhan itu menebus dosa kita. Waduh, Tuhan itu keren banget ya, menebus dosanya kita tanpa dia pamrih sama sekali. Kita harus mencoba seperti Tuhan Yesus ya, belajar tidak pamrih, melayani saudara-saudara kita, dan tidak bersifat egois. Dan yang kedua, menjadi dewasa. Kehidupan seorang Kristen adalah kehidupan yang progresif, yaitu kita harus semakin berkembang, semakin bertumbuh. Seperti halnya anak kecil yang semakin hari semakin tahun itu bertumbuh dewasa. Seperti yang tersirat dalam ayat berikut, kita buka di Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Kita kan ada tahap dimana kita belajar dewasa. Jadi kita harus mengerti mana yang baik dan mana yang kita itu harus bijak karena kita sudah bisa disebut orang dewasa ya. Bagi orang Israel ada 4 level kedewasaan seorang seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, napion atau baby. Terus yang kedua, piodion atau balita. Terus yang ketiga, teknon atau remaja. Terus yang keempat adalah bios atau dewasa. 4 level kedewasaan di atas juga dapat diterapkan dalam kedewasaan rohani kita. Langkah awal bagi seorang untuk mencapai tahap dewasa adalah dengan mengubah pola pikir kita. Kita yang tidak egois, untuk kita yang harus menilai itu baik atau buruknya kita. Kayak pergaulan ya, kalau pergaulannya jelek ya kita harus menghindar. Kalau yang baik ya kita kumpulin. Transformasi pikiran yang diiringi dengan pertobatan akan memampukan kita untuk hidup tidak serupa dengan dunia. Kita mau baca di Roma 12 ayat 2. Tidak menjadi serupa dengan dunia tidak hanya berarti berbuat jahat, tetapi saat kita egois, saat kita belum bisa membedakan mana yang baik mana yang benar, itu juga bisa disebut kita masih serupa dengan dunia. Kalau misalnya ada orang berbuat baik dan memberkati berbaik demi mendapat berkat dari Allah, kita jangan sama dengan orang tersebut. Kita berbuat baik untuk